Jika dia melakukan ini dengan ponselnya, maaf kawan, tapi sudah terlambat. Dalam 15 menit ke depan, saya akan mengungkapkan 5 tanda pasti yang selalu terbukti benar, tanda yang sama yang digunakan psikolog forensik untuk mendeteksi perselingkuhan. Dan percayalah, setelah melihat ini, Anda tidak akan pernah melihat hal-hal dengan cara yang sama lagi. Dengar, saya tahu Anda di sini karena ada sesuatu yang terasa tidak beres. Mungkin itu firasat, mungkin detail kecil yang Anda perhatikan, atau mungkin Anda hanya ingin bersiap. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang tidak akan dikatakan orang lain dengan kejelasan ini. Intuisi Anda jarang salah. Studi menunjukkan bahwa 85% dari waktu seorang pria merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia benar. Tetapi perbedaan antara keraguan dan kepastian terletak pada mengetahui persis apa yang harus dicari. Selama lebih dari 1 dekade, saya telah mendedikasikan diri untuk mempelajari perilaku manusia, psikologi wanita, dan pola perselingkuhan. Saya telah menganalisis ribuan kasus, berbicara dengan terapis pasangan, penyelidik swasta, dan, bahkan dengan wanita yang telah tidak setia. Dan apa yang saya temukan adalah bahwa tidak peduli seberapa cerdas atau hati-hati seorang wanita, ada 5 tanda yang tidak dapat dia sembunyikan. Tanda-tanda itu tidak disengaja, tertanam dalam biologi dan otak kita. Dan begitu Anda mengetahuinya, tanda-tanda itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda memahami sesuatu yang penting. Ini bukan dimaksudkan untuk memicu paranoia atau menghancurkan hubungan yang sehat. Ini adalah informasi, pengetahuan mentah dan murni yang memberdayakan Anda. Karena kebenaran, meskipun menyakitkan, selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Jadi, jika Anda siap untuk melihat kenyataan apa adanya, tetaplah sampai akhir, karena tanda nomor 3 adalah yang paling diabaikan oleh kebanyakan pria, dan justru yang paling mengungkapkan. Tanda pertama, perubahan penggunaan telepon seluler. Mari kita mulai dengan tanda yang paling jelas, tetapi juga yang paling disalahpahami, telepon seluler. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena disinilah kebanyakan pria membuat kesalahan dengan mencari hal yang salah. Ini bukan hanya tentang dia meletakkan ponselnya menghadap ke bawah atau menggunakan kata sandi. Itu dangkal. Yang benar-benar penting adalah perubahan radikal dalam pola perilakunya. Pikirkan seperti ini. Jika pasangan Anda selalu menjaga privasi ponselnya, itu bagian dari kepribadiannya, bukan tanda bahaya. Tetapi jika tiba-tiba seorang wanita yang dulu membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja, yang menjawab pesan tepat di depan Anda tanpa masalah, yang bahkan meminta Anda untuk menjawab ketika dia sibuk, sekarang bangun dari meja untuk memeriksa pesan, jika sekarang ponselnya selalu menempel padanya seperti organ vital, jika dia membawanya bahkan ketika dia pergi ke kamar mandi, kawan, itu adalah perubahan pola. Dan perubahan pola selalu berarti sesuatu. Tetapi ada sesuatu yang lebih spesifik yang harus Anda perhatikan. Perhatikan bagaimana dia memegang ponselnya ketika Anda berada di dekatnya. Wanita yang tidak setia mengembangkan apa yang disebut psikolog sebagai perilaku protektif teritorial. Mereka akan memiringkan layar secara dramatis. Bahkan jika mereka hanya melihat sesuatu yang tidak berbahaya, mereka akan langsung terkejut jika Anda mendekat dari belakang. Dan inilah bagian yang menarik. Mereka akan secara kompulsif mengganti aplikasi saat Anda memasuki ruangan, bahkan jika mereka tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Itu adalah rasa takut antisipatif. Otak mereka selalu dalam keadaan siaga tinggi. Sekarang tanda bahaya utama penggunaan ponsel, dan saya mempelajari ini dari seorang penyelidik swasta dengan pengalaman 30 tahun, adalah waktu penggunaannya. Jika dia begadang melihat ponselnya saat Anda sudah tidur, jika Anda melihatnya bangun di tengah malam untuk memeriksa pesan, jika ada peningkatan signifikan dalam penggunaan ponsel pada waktu-waktu tertentu, terutama saat dia seharusnya bekerja atau bersama teman-teman, itu menggambarkan sebuah gambaran. Perselingkuhan memiliki jadwal, mereka memiliki jendela komunikasi tertentu, dan ponsel mencerminkan pola-pola itu seperti cermin. Dan inilah detail yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Amati reaksinya saat Anda mengajukan pertanyaan sederhana saat dia sedang menggunakan ponselnya.
Jika ada sedikit kepanikan di mata mereka, jika mereka cepat-cepat menutup mata atau meremehkan sesuatu sebelum menjawab, jika respons mereka disertai dengan rasa jengkel yang defensif, Anda baru saja menyaksikan apa yang disebut reaksi rasa bersalah yang tidak disengaja. Otak tidak bisa berbohong secepat mulut. Aku tahu ini terasa berat. Aku tahu mungkin saat kau mendengarkan ini, kau mengingat situasi-situasi spesifik, momen-momen yang dulu tak terlalu kau pikirkan, tapi sekarang memiliki makna yang berbeda. Dan wajar jika kau merasa seperti itu. Kebenaran itu tidak nyaman, kebenaran itu menyakitkan, tetapi kebenaran juga membebaskanmu. Karena hidup dalam keraguan lebih buruk daripada hidup dalam kepastian. Meskipun kepastian itu bukan seperti yang kau harapkan. Tapi mari kita lanjutkan, karena tanda-tanda selanjutnya bahkan lebih mengungkapkan. Dan percayalah, ketika kau sampai pada nomor 3, kau akan mengerti mengapa begitu banyak pria buta terhadap hal yang jelas. Tanda kedua, transformasi fisik yang tiba-tiba. Tanda kedua adalah sesuatu yang diperhatikan semua orang, tetapi hanya sedikit yang menafsirkannya dengan benar. Perubahan fisik yang tiba-tiba. Dan aku tidak berbicara tentang dia berdandan lebih banyak. Itu terlalu sederhana. Aku berbicara tentang perubahan identitas estetiknya yang tidak memiliki penjelasan yang terkait denganmu. Wanita dalam hubungan yang stabil, berpakaian konsisten. Mereka memiliki rutinitas, gaya, cara menampilkan diri kepada dunia yang relatif dapat diprediksi. Namun, ketika orang lain masuk ke dalam persamaan, sesuatu yang menarik terjadi dalam psikologi mereka. Mereka mulai melihat diri mereka sendiri melalui mata yang baru. Mereka benar-benar menciptakan kembali diri mereka sendiri untuk orang lain itu. Pertimbangkan ini, jika dia tiba-tiba mulai pergi ke gym dengan dedikasi obsesif yang sebelumnya tidak dia miliki, jika dia secara radikal mengubah cara berpakaiannya, jika dia mengadopsi gaya yang sama sekali berbeda, jika dia membuat perubahan signifikan pada penampilannya, tanpa berkonsultasi dengan Anda, atau tanpa itu untuk sesuatu yang spesifik yang dapat Anda bagikan bersama, itu bukanlah pertumbuhan pribadi. Itu adalah pencitraan ulang untuk audiens baru. Tetapi inilah detail yang hampir selalu diabaikan oleh pria. Perhatikan kapan dia berdandan. Jika dia mengenakan pakaian terbaiknya, parfum terbaiknya, penampilan terbaiknya, dan kemudian mengatakan dia akan pergi ke supermarket, ke rumah teman, atau ke rapat kerja rutin, kawan, angkanya tidak sesuai. Tidak ada yang berdandan seperti itu untuk membeli susu. Tidak ada yang memakai sepatu hak tinggi untuk bertemu sahabatnya pada hari Selasa pukul 3 sore. Tingkat berpakaian harus selalu proporsional dengan aktivitas yang dinyatakan. Dan ada hal lain, sesuatu yang telah dikonfirmasi oleh beberapa terapis pasangan kepada saya. Perubahan pakaian dalam. Jika tiba-tiba dia memiliki pakaian dalam baru yang belum pernah Anda lihat dia kenakan, jika Anda menemukan dia memiliki beberapa set pakaian dalam yang tidak dia kenakan bersama Anda, jika ada peningkatan perhatian pada detail yang konon tidak akan diperhatikan orang lain, Anda tidak perlu menjadi detektif untuk menghubungkan titik-titik tersebut. Wanita tidak akan berinvestasi dalam keintiman visual mereka jika tidak ada orang yang menghargainya. Dan perhatikan ini. Ketika Anda memuji penampilannya, amati reaksinya. Jika dia merasa tidak nyaman, jika dia meremehkan usaha yang jelas-jelas telah dia lakukan, jika dia menghindari tatapan Anda atau dengan cepat mengubah topik pembicaraan, itu karena usaha itu tidak ditujukan untuk Anda. Dan otaknya mengalami disonansi kognitif, ketidaknyamanan karena menerima perhatian dari orang yang salah. Tanda ketiga, jarak emosional yang terselubung. Dan kita sampai pada tanda nomor 3, yang saya janjikan paling mengungkapkan, yang paling diabaikan oleh banyak pria, karena terselubung sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya berbicara tentang jarak emosional yang berkedok kemandirian atau pertumbuhan pribadi. Dengarkan ini dengan saksama karena ini sangat halus, dan itulah mengapa hal ini sangat menghancurkan. Ketika seorang wanita berselingkuh, dia tidak dapat mempertahankan hubungan emosional yang sama dengan Anda. Secara biologis itu tidak mungkin. Otak manusia tidak dirancang untuk mempertahankan dua ikatan romantis yang intens secara bersamaan tanpa salah satunya melemahkan yang lain. Jadi,
Yang dilakukan otak adalah memutuskan hubungan dari ikatan asli untuk melindungi ikatan yang baru. Tetapi karena dia tidak dapat secara terbuka mengatakan bahwa dia menjauh, dia merasionalisasikannya. Tiba-tiba, dia mulai berbicara tentang membutuhkan ruang, ingin menemukan dirinya sendiri, membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia mulai mempertanyakan hubungan tersebut bukan dengan masalah spesifik yang dapat dipecahkan, tetapi dengan abstraksi filosofis. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, "Saya tidak tahu apakah kita cocok. Saya merasa kita telah tumbuh ke arah yang berbeda. Saya perlu mencari tahu siapa saya di luar hubungan ini. Sekarang, izinkan saya memperjelas. Pertumbuhan pribadi itu nyata dan valid, tetapi pertumbuhan pribadi yang sejati tidak datang dengan kerahasiaan, tidak datang dengan kontradiksi. Seorang wanita yang benar-benar berkembang akan ingin berbagi proses itu dengan Anda, untuk melibatkan Anda dalam minat barunya, pemikiran barunya. Tetapi seorang wanita yang menggunakan pertumbuhan pribadi sebagai kedok akan secara sistematis mengecualikan Anda dari proses itu. Perhatikan tanda-tanda spesifik ini. Dia tidak lagi menceritakan detail harinya kepada Anda. Dia memberikan jawaban yang samar ketika Anda bertanya bagaimana harinya. Dia tidak lagi mencari Anda untuk berbagi sukacita atau kekecewaan. Dia telah berhenti berdebat dengan Anda tentang hal-hal yang dulu mengganggunya. Dan poin terakhir ini sangat penting. Ketika seorang wanita berhenti berdebat, itu bukan karena dia telah mencapai kedamaian batin. Itu karena dia tidak lagi cukup peduli untuk menginvestasikan energi emosional dalam konflik tersebut. Konflik membutuhkan investasi, dan dia sudah berinvestasi di tempat lain. Perhatikan juga ini. Dia telah berhenti membuat rencana masa depan yang melibatkan Anda. Sebelumnya, dia berbicara tentang perjalanan yang ingin Anda lakukan, rumah yang ingin Anda beli, tujuan bersama itu. Sekarang dia berbicara tentang rencana dalam bentuk tunggal, atau dia sama sekali berhenti berbicara tentang masa depan. Seolah-olah garis waktunya telah bercabang, dan Anda tidak lagi berada di cabang yang sedang dia eksplorasi secara mental. Dan tanda yang paling menyakitkan, namun paling mengungkapkan dari semuanya, dia kehilangan minat pada hidup Anda. Dia tidak lagi bertanya tentang pekerjaan Anda, proyek Anda, kekhawatiran Anda. Bukan karena dia tiba-tiba menjadi egois, tetapi karena kapasitas emosionalnya telah terisi. Dia terpesona oleh kehidupan, masalah, dan cerita orang lain. Dan ketika Anda pulang dengan gembira untuk menceritakan sesuatu kepadanya, Anda melihat kilasan kewajiban di matanya. Perasaan bahwa dia menunggu Anda selesai berbicara, tidak benar-benar mendengarkan apa yang Anda katakan. Tanda keempat, perubahan dalam keintiman fisik. Tanda keempat adalah tentang keintiman fisik, tetapi bukan seperti yang mungkin Anda pikirkan. Karena ya, terkadang frekuensi seks menurun ketika ada perselingkuhan, tetapi tidak selalu. Bahkan, dalam banyak kasus, justru sebaliknya yang terjadi, dan itu benar-benar membingungkan pria. Ada dua skenario, dan keduanya merupakan tanda. Yang pertama adalah yang paling jelas. Penolakan terus-menerus. Tapi saya tidak berbicara tentang tidak sesekali. Saya berbicara tentang pola penghindaran yang konsisten. Dia selalu lelah, selalu sakit kepala, selalu ada alasan. Dan ketika dia akhirnya setuju, rasanya mekanis, terputus, seperti tubuhnya ada di sana, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Karena mungkin memang begitu. Tetapi skenario kedua adalah yang membingungkan sebagian besar pria, lonjakan hasrat seksual yang tiba-tiba. Dan inilah psikologi di baliknya, rasa bersalah. Ketika seorang wanita tidak setia, otaknya mengalami sesuatu yang oleh psikolog disebut kompensasi seksual. Dia secara tidak sadar mencoba menyeimbangkan pengkhianatan dengan menjadi lebih tersedia, lebih aktif, bahkan lebih eksperimental dari biasanya. Itu adalah caranya mengatasi rasa bersalah tanpa harus mengakuinya. Jadi, perhatikan ini. Jika dia tiba-tiba ingin mencoba hal-hal baru yang sebelumnya dia tolak, jika ada teknik atau gerakan yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, jika ada perubahan dalam perilaku seksualnya yang tidak didahului oleh percakapan atau proses eksplorasi alami bersama, orang lain sedang mengajarinya.
Preferensi seksual tidak berkembang dalam ruang hampa. Preferensi itu dipelajari bersama seseorang. Dan ada sesuatu yang lebih spesifik yang harus Anda perhatikan. Kehadiran mentalnya selama berhubungan seks. Dia lebih sering menutup mata dari biasanya, menghindari kontak mata, tampak teralihkan, atau terburu-buru untuk menyelesaikannya. Seks adalah momen kerentanan dan keintiman terbesar. Dan jika dia tidak dapat hadir secara mental, itu karena secara mental dia berada di tempat lain, dengan orang lain. Juga, amati perubahan dalam kebersihan intimnya. Jika dia tiba-tiba sangat berhati-hati dalam mandi sebelum dan sesudah, jika ada tingkat kekhawatiran tentang bau atau penampilannya yang tidak ada sebelumnya, terutama jika tindakan pencegahan ini tampaknya tidak ditujukan kepada Anda melihat hasil dari memiliki banyak audiens. Tanda kelima, hiperdefensif dan proyeksi. Dan kita sampai pada tanda kelima dan terakhir, yang menutup lingkaran dan mengkonfirmasi semua tanda lainnya. Hiperdefensif dan proyeksi. Ini adalah psikologi dasar, tetapi sangat akurat. Ketika seseorang tidak setia, otaknya terus-menerus bergulat dengan dua realitas paralel. Itu menciptakan stres kognitif, dan stres itu harus dikeluarkan dengan cara tertentu. Jadi pertanyaan polos apapun berubah menjadi interogasi. Rasa ingin tahu yang tulus diartikan sebagai tuduhan. Jika Anda menanyakan sesuatu sesederhana, dengan siapa kamu? Atau apa yang kamu lakukan? Jawabannya tidak disertai informasi, melainkan kemarahan. Anda akan mendengar ungkapan seperti, "Mengapa kamu menanyakan itu padaku? Apakah kamu tidak mempercayaiku lagi? Apakah kamu menuduhku melakukan sesuatu? Apakah kamu paranoid? Apakah kamu gila?" Sikap defensifnya tidak proporsional dengan pertanyaan, dan itulah kuncinya. Orang yang tidak bersalah menjawab dengan transparan. Orang yang bersalah merespons dengan serangan. Tetapi inilah bagian yang benar-benar perlu Anda pahami. Proyeksi. Tiba-tiba, dia mulai menuduh Anda tidak setia, mempertanyakan di mana Anda berada, dengan siapa Anda berbicara, mengapa Anda terlambat. Tanpa alasan yang jelas, tanpa Anda memberikan alasan apapun, kecurigaan ini muncul. Ini bukan intuisi, ini proyeksi. Otaknya memproyeksikan rasa bersalahnya sendiri kepada Anda. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis. Jika dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu juga melakukan hal yang sama, pengkhianatannya akan terasa kurang menyakitkan. Kamu juga akan menyadari bahwa dia mulai membenarkan perselingkuhan secara umum. Dia akan membicarakan kasus orang lain dan merasionalisasikannya. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, terkadang orang jatuh cinta pada orang lain dan tidak bisa menahan diri. Hubungan lebih kompleks daripada yang terlihat. Cinta saja tidak cukup. Dia sedang meletakkan dasar, menormalisasi perilaku tersebut, membangun argumen yang akhirnya akan dia gunakan jika semuanya terungkap. Dan tanda terakhir dalam kategori ini, kamu telah menjadi penjahat. Entah bagaimana, apapun yang kamu lakukan atau tidak lakukan, kamu adalah masalahnya. Kamu tidak mendengarkan, kamu tidak memperhatikan aku, kamu tidak mengerti aku, kamu tidak membuatku merasa dihargai. Dan mungkin ada kebenaran dalam kritik-kritik itu. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi yang mengungkapkan adalah waktu dan intensitasnya. Dia sedang membangun narasi di mana Anda adalah orang jahat, karena dia membutuhkan narasi itu untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Dia perlu menjadikan Anda sebagai pelakunya, agar dia tidak merasa seperti pengkhianat. Dan begitulah, 5 tanda yang selalu berhasil. Ponsel yang terlalu dilindungi, transformasi fisik yang tidak dapat dijelaskan, menjauhkan diri secara emosional, yang disamarkan sebagai pertumbuhan, pergeseran yang kontradiktif dalam keintiman, dan sikap defensif yang diproyeksikan. Sekarang, saya ingin Anda memahami sesuatu yang penting sebelum kita selesai. Memiliki 1 atau 2 tanda ini bukanlah konfirmasi mutlak. Hidup itu kompleks. Orang-orang melewati berbagai fase, ada stresor eksternal. Tetapi jika Anda melihat 3, 4, atau ke-5 tanda itu terjadi secara bersamaan, saudaraku, itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah pola. Dan pola tidak berbohong.
Pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda bukanlah apakah Anda harus menghadapinya atau tidak. Keputusan itu ada di tangan Anda. Pertanyaannya adalah, sekarang setelah Anda tahu, apa yang akan Anda lakukan dengan informasi itu? Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah penderitaan yang berkepanjangan. Anda berhak mendapatkan kejelasan. Anda berhak mendapatkan kebenaran. Anda berhak mendapatkan rasa hormat. Dan jika Anda tidak menerimanya, Anda berhak mendapatkan keberanian untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Beritahu saya di kolom komentar, apakah Anda pernah mengalami salah satu tanda ini, atau menurut Anda ada tanda lain yang belum saya sebutkan? Dan jika video ini membuka mata Anda, bagikan dengan teman Anda yang membutuhkannya, tetapi tidak mau mengakuinya. Terkadang kebenaran paling baik disampaikan oleh pihak ketiga. Berlangganan untuk konten lebih lanjut tentang psikologi wanita, hubungan, dan kebenaran yang tidak berani diungkapkan orang lain. Dan ingat, kebenaran akan membebaskan Anda, meskipun awalnya menyakitkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, tetap kuat. Ya.